karena nanti setelah selesai dia jadi penerima beasiswa LPDP, mungkin dia tidak perlu butuh waktu untuk cari LOE lagi. Sedangkan kalau teman-teman yang belum memiliki LOE itu juga sebenarnya kesempatannya sama persis dengan orang yang sudah memiliki LOE, hanya saja mungkin karena pilihan program studinya itu adalah beberapa gitu ya, kita nggak cuma satu, misalkan ternyata pengen apply di 3 kampus gitu, dan nanti kan teman-teman masih dikasih waktu untuk cari kampusnya, sehingga mungkin ketika pada saat wawancara nanti belum spesifik. Ketika wawancara ditanya sama reviewer kira-kira studinya seperti apa gitu, kenapa memilih kampus A, B, C gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah memiliki LOA mungkin sudah lebih jelas ketika nanti pada saat wawancara gitu. Mungkin itu yang jadi poin penting. Jadi teman-teman, kami mengencourage teman-teman baik yang sudah memiliki LOE maupun belum, yang jelas kita terbuka untuk teman-teman bisa mendaftarkan dirinya di beasiswa LPDP. Kecuali untuk satu ya, program yang perguruan tinggi utama dunia ya. Karena perguruan tinggi utama dunia teman-teman sudah harus punya LOA gitu. Oke, untuk yang PTUD juga seleksinya agak berbeda ya Mas memang ya. Nanti ada satu proses yang di skip, jadi tidak seluruh proses nanti akan diikuti, tapi ada yang berbeda gitu, karena teman-teman ya sudah memiliki LOA di kampus-kampus terbaik yang sudah menjadi daftar kampus tujuannya LPDP. Oke, jadi teman-teman yang belum punya LOE tidak usah berkecil hati karena memang sama semuanya kecuali untuk yang PTUD, mulai dari seleksinya juga sama meskipun sudah punya LOE selain yang PTUD. Nah, tadi kan sudah tahu nih LOE sama kesempatannya. Sebenarnya dari ribuan aplikasi yang masuk ke LPDP, apa sih yang bisa membuat berkas ataupun aplikasi seseorang menjadi calon kandidat yang unggul di antara semua berkas yang masuk itu, Mas? Oke, jadi sebenarnya sih kalau syarat administrasi ya, asalkan lengkap gitu ya, asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada di persyaratannya LPDP, itu sudah aman. Jadi kelengkapannya terlebih yang paling utama itu. Kemudian kalau misalkan ada persyaratan teman-teman harus menuliskan esai atau ada personal statement atau ada yang namanya mungkin letter of recommendation gitu ya, itu adalah membantu teman-teman nanti ketika step selanjutnya di tahap wawancara gitu. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa misalkan teman-teman direkomendasikan oleh unitnya atau misalkan teman-teman dari universitas mana gitu ya untuk dari dosen gitu, atau misalkan dari PNS atau TNI atau Polri gitu ya, ketika teman-teman balik gitu nanti sudah tahu kira-kira oh dari rekomendasi ini harus mengambil jurusan ini, kampus ini gitu ya, sudah jelas gitu ya. Itu mungkin adalah bekal tersendiri yang mungkin tidak dimiliki ketika teman-teman itu mungkin belum memiliki beberapa syarat yang diwajibkan gitu, salah satunya mungkin LOA gitu ya, atau mungkin rekomendasi kalau teman-teman cari gitu ya, teman-teman untuk mengabdi nanti ke depannya seperti apa, ya itu mungkin bisa jadi bahan ketika teman-teman nanti menjelaskan kepada pewawancara pada saat wawancara gitu. Dan kalau misalkan sudah lengkap syarat-syarat administrasinya, nanti teman-teman itu tinggal mengasah bagaimana keindonesiaannya seperti apa gitu ya, kepemimpinannya seperti apa, kemudian teman-teman juga kira-kira jejaring globalnya nanti seperti apa gitu. Itu akan membantu teman-teman nanti pada saat seleksi di tahapan selanjutnya. Tapi yang jelas untuk seleksi administratif, kalau misalkan syaratnya sudah lengkap, seharusnya sudah aman gitu. Dan yang paling penting mohon maaf, kalau misalkan yang paling penting itu teman-teman, kalau terkait seleksi administratif, kami menyarankan untuk tidak mengunggahnya atau submit buttonnya itu, kalau misalkan diklik ya, klik unggah gitu ya, itu jangan mepet dengan due date-nya pendaftaran gitu. Karena ya saya nggak tahu sih, pengalaman banyak terjadi bahwa banyak sekali orang yang ketika H-1 jam, H-2 jam gitu ya, bareng-bareng masuk server, kemudian ada kendala, lampu mati, internet mati, kayak gitu ya, macam-macam. Jadi lebih awal lebih baik gitu.
Oke, terima kasih Mas Ito. Jadi kalau bisa dirangkum untuk teman-teman, jadi yang pertama kelengkapan utama, jadi harus lengkap untuk aplikasinya. Teman-teman bisa lihat ada di websitenya LPDP itu sudah ada checklistnya. Jadi itu sangat memudahkan sekali untuk mana nih yang belum, mana yang sudah. Kemudian kalau itu sudah, kita juga bisa mengasah tentang pengetahuan keindonesiaan, kepemimpinan maupun networking yang dipunya. Kemudian yang paling penting juga jangan menjadi deadlineer karena kita nggak tahu nih ada kendala apa. Jadi kalau bisa sebelum hari ditutup itu sudah di upload atau diunggah kayak gitu. Terima kasih Mas Ilo. Kemudian ini juga ada pertanyaan kalau misalnya apakah LPDP memberikan kesempatan bagi lulusan perguruan negeri yang IPK-nya kurang, tapi dia sosok kandidat yang mempunyai keunggulan lain sebagai kompensasinya, seperti mempunyai startup atau dia pernah menjadi pembicara atau seperti itu kayak gitu, Mas. Ya, ini menarik pertanyaannya karena di tahun 2021 ini ada namanya beasiswa kewirausahaan. Ya, kalau teman-teman bisa melihat di unduhan, jadi teman-teman itu kalau misalkan akses di www.lpdp.kemenq.go.id itu bisa nanti klik di bagian beasiswa, kemudian ada daftar unduhan ini ada beberapa. Teman-teman nanti bisa lihat bukletnya LPDP, ada salah satunya yaitu beasiswa kewirausahaan. Nah, beasiswa kewirausahaan ini mensyaratkan IPK itu yang beda gitu. Bedanya adalah teman-teman minimal sekurang-kurangnya itu IPK-nya adalah 2,5. Kalau biasanya kan ada 3,25 gitu ya, 3,00 gitu ya. Ini unik karena memang ini ditujukan khusus untuk teman-teman tadi yang tadi disampaikan oleh Priscilla adalah teman-teman yang memiliki usaha atau startup atau macam-macam lah. Jadi teman-teman nanti bisa mendaftarkan dirinya untuk mengambil beasiswa kewirausahaan gitu. Dan ini baru dibuka tahun ini. Jadi jangan ragu untuk teman-teman yang sekiranya memang memiliki tadi usaha gitu ya. Kira-kira apa aja nanti mungkin bisa dilihat syarat-syaratnya di website, kemudian nanti bisa mendaftarkan dirinya untuk beasiswa kewirausahaan gitu. Gitu. Yang penting tahu ya Mas, kita mau masuk di beasiswa kategori yang mana, jadi bisa mempersiapkan lebih baik kayak gitu. Betul. Kemudian, kita memantaskan diri aja, kira-kira kita yakin diri kita itu masuk di mana dan mau berkompetisi di mana gitu. Jadi selanjutnya kalau tadi kan sudah kalau IPK-nya kurang, apakah ada kompensasi? Ternyata memang tahun ini LPDP sudah mempunyai beasiswa kategori kewirausahaan itu tadi yang bisa diikuti. Kemudian seberapa berpengaruh pengalaman organisasi, kemudian pengabdian masyarakat untuk mempengaruhi kelulusan seorang kandidat dalam seleksi LPDP ini. Jadi kalau di LPDP itu tidak berbicara mengenai organisasi saja gitu ya, tapi kita berbicara mengenai karakter mahasiswa kan beragam ya. Kebaikannya itu juga macam-macam atau keunggulannya itu juga macam-macam gitu. Yang diutamakan memang seseorang atau kandidat yang memiliki added value atau nilai yang lebih gitu dibandingkan yang lain. Dan itu tidak harus dari organisasi, itu bisa dengan teman-teman kuat dari segi akademiknya, teman-teman kuat juga dari segi prestasi, teman-teman kuat di segi penghargaannya sudah dapat apa aja gitu, teman-teman kemampuan menulis jurnal atau penelitian gitu, macam-macam, tidak hanya dari organisasi. Yang mungkin bisa jadi highlight adalah teman-teman yang mungkin berorganisasi gitu ya, tapi ini belum tentu juga karena belum tentu juga orang yang berorganisasi itu lebih unggul gitu, tapi yang jelas mungkin dia bisa berinteraksi dengan banyak orang, itu memudahkan ketika nanti teman-teman meyakinkan wawancara gitu, gimana caranya dia berkomunikasi, menjawab pertanyaan, itu mungkin menjadi pengalaman tersendiri, walaupun ini juga bukan sesuatu hal yang valid gitu ya, tapi yang jelas mungkin itu akan membantu. Tapi bukan hanya organisasi, tapi mungkin juga kelompok akademik, penelitian, penghargaan atau apapun itu bisa menjadi nilai tambah ketika teman-teman ingin mendaftarkan dirinya sebagai penerima beasiswa LPDP.
Jadi lebih ke dilihat keseluruhan, tidak hanya organisasinya aja ya Mas. Jadi bisa dari bermacam-macam kegiatan yang diikuti. Nah, Betul. kemudian ada nggak sih Mas jurusan atau jurusan tertentu yang mempunyai kemungkinan lebih besar diterima dari program LPDP ini? Atau misalnya kalau S1 dan S2-nya tidak linear, apakah masih ada kemungkinan diterima? Atau adakah jurusan yang kalau jurusan ini pasti diterima kayak gitu? Ada nggak sih Mas kayak gitu? Kalau pasti diterima nggak ada. Jadi semua sama, tadi semua juga memiliki peluang yang sama mau di jurusan apapun gitu ya. Yang paling penting adalah teman-teman, tadi saya bilang di awal juga, bagaimana teman-teman itu mampu dan yakin gitu ya terkait rencana studinya itu dikaitkan dengan nanti pengabdian atau kontribusinya pasca studi gitu. Jadi kita tidak mendanai orang itu ya yang hanya self oriented gitu ya, ibarat kata hanya untuk dirinya sendiri, tapi memang nanti kita mencoba menggali bagaimana teman-teman itu setelah studi itu kira-kira knowledge-nya yang sudah didapat, kemudian ilmunya gitu, pengalamannya setelah dia studi itu dapat dimanfaatkan dengan baik gitu. Tidak hanya untuk dirinya tapi untuk lingkungan di sekitarnya gitu. Tidak hanya untuk lingkungan di sekitarnya tapi mungkin dalam skala besar bahkan bisa untuk level nasional seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya kayak jurusan yang khusus gitu terus dia paling unggul dan pas diterima kalau apply jurusan itu, tidak ada. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya mau memang passionnya di jurusan itu, teman-teman bisa ambil di situ karena di LPDP sendiri tidak ada jurusan yang diutamakan gitu. Kemudian setiap tahunnya LPDP ini menyekolahkan anak bangsa ke luar negeri yang mungkin itu bukan hal yang murah ya Mas untuk pemerintah sendiri. Dan mengapa sih pemerintah melalui LPDP mengambil langkah yang menurut saya sangat berani ini kayak gitu? Betul, terima kasih. Jadi kan kita visinya udah jelas ya, kita di 2045 kita mau mensupport bagaimana Indonesia emas gitu, dengan bagaimana kita ini kan juga kita melihat bahwasanya komitmen dari pemerintah untuk pengembangan SDM khususnya ya melalui LPDP. Jadi kan ini juga dana abadi yang kita kelola ini intergenerasi gitu. Jadi akan berkelanjutan terus menerus karena pokoknya itu tidak pernah kita pakai dan kita kelola dengan baik, kemudian menghasilkan layanan ya salah satunya adalah beasiswa ini. Nah, dengan adanya beasiswa kita berharap bahwa kita nanti memiliki SDM unggul gitu. Dengan SDM yang unggul nanti visi untuk mendapatkan Indonesia maju itu bisa didapat dengan lebih mudah gitu. Seperti itu, Priska. Kemudian ini nih dari LPDP untuk awardee yang sudah pulang ke Indonesia ini apa sih hal-hal yang diharapkan dari awardee yang sudah kembali ke Indonesia, Mas? Kalau untuk teman-teman alumni gitu ya, yang sudah selesai studi gitu, yang sudah kembali ke Indonesia, kalau untuk ditanya harapannya ya yang jelas mungkin janji-janji teman-teman pada saat wawancara gitu ya, yang disampaikan kepada para pewawancara, disampaikan juga selama teman-teman masih studi gitu ya, keinginan untuk mengabdikan dirinya gitu setelah studi itu dipenuhi gitu. Karena ketika teman-teman menulis di awal gitu ya, kontribusi apa untuk Indonesia, itu pasti teman-teman juga memilih berdasarkan kira-kira kemampuan dari teman-teman atau keinginan dari teman-teman untuk mengabdikan dirinya. Jadi harapan kami ya memang itu dapat direalisasikan gitu dengan cara apapun. Kalau misalkan komitmennya, kalau misalkan kita di LPDP itu kan ada kontrak ya antara penerima dengan LPDP gitu ya kan, dengan kontrak bahwa setelah selesai studi dia kembali ke Indonesia, dia itu dipenuhi dengan kembali ke Indonesia. Kalaupun misalkan teman-teman menuliskan bahwa janjinya pada saat wawancara itu ingin membuat sekolah, ingin membuat penelitian, ingin jadi researcher, ingin jadi apapun itu, ya sebisa mungkin itu ditepati gitu, sehingga ketika teman-teman nanti kembali sudah jelas gitu kira-kira bentuk pengabdiannya seperti apa gitu. Dan dari Dewan Penyantun kami pun memberikan arahan bahwasanya untuk teman-teman ini bahkan diharapkan dengan sebaik mungkin gitu ya, memang bisa mengkontribusikan apa yang dimilikinya, apa yang didapatnya selama studi itu bisa dijadikan kebermanfaatan buat lingkungan di sekitarnya gitu. Bisa dicatat
teman-teman yang akan berangkat atau teman-teman yang mau apply ke beasiswa LPDP, apa sih kontribusi yang bisa saya lakukan setelah pulang ke Indonesia kayak gitu. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya itu kan banyak sekali ya Mas ya yang dapat beasiswa LPDP, mungkin bisa ribuan atau puluhan kalau dikelompokkan kayak gitu. Kemudian bagaimana sih caranya LPDP melakukan pemetaan untuk alumni-alumni yang sedang, sehingga rencana pembangunan Indonesia ini bisa direlasikan secara merata dan sebaik-baiknya kayak gitu. Jadi kalau di tempat kita kan ada namanya divisi pengelolaan alumni gitu ya. Di teman-teman sudah menyiapkan tracer studinya nanti seperti apa gitu. Nanti untuk alumni itu juga sudah disiapkan, dikelompokkan berdasarkan bidangnya masing-masing. Ada yang dari untuk sektor di private, ada yang di sektor publik gitu, ada yang mungkin di sektor lainnya mungkin kerja di NGO dan sebagainya. Itu sudah disiapkan oleh teman-teman dari tim alumninya LPDP gitu ya. Dan selama ini kita juga sudah bekerja sama, kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, sempat mengikuti di beberapa periode sebelumnya gitu, ada kerjasama dengan beberapa BUMN gitu ya untuk memaksimalkan potensi-potensi dari alumni gitu ya. Dan juga untuk alumni nanti mungkin bisa bergabung juga di Mata Garuda gitu ya, karena di Mata Garuda juga ada berbagai macam divisi gitu ya yang terkait pengembangan atau pengelolaan diskusi dari alumni masing-masing, dan ini sudah ada dari Sabang sampai Merauke gitu, sudah ada banyak sekali. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti kedepannya sudah selesai studi bisa bergabung dan juga bisa memaksimalkan kontribusinya. Dan kalau misalkan teman-teman macam-macam, ini ada juga selain Mata Garuda, di bawah Mata Garuda itu nanti ada kelompok-kelompok tersendiri untuk teman-teman yang memiliki bisnis atau wirausaha. Itu mungkin ada yang namanya ILEC kalau nggak salah ya. Kemudian nanti di teman-teman yang memang sifatnya pengen kajian, researcher gitu, banyak sekali. Jadi teman-teman nanti harapannya setelah selesai jadi alumni itu ya masih bisa aktif bergabung mungkin di Mata Garuda, aktif juga mungkin berkomunikasi dengan LPDP. Dan ini paling penting adalah jangan lupa untuk lapor diri setelah selesai studi, dan teman-teman nanti mengabdinya di mana gitu, sebagai apa, itu penting buat database kami karena nanti bisa diunggah di sistem kami ya. Teman-teman itu setelah selesai studi itu kira-kira ngabdinya seperti apa gitu, nanti buat database dari kami sehingga kedepannya untuk pengelompokan gitu ya, karena kita sering juga kayak audiensi atau rapat dengan DPR gitu ya, ketika ditanya alumni LPDP ini sudah apa aja gitu, sudah ngapain aja gitu, itu data-datanya kita bisa sajikan dengan baik ketika teman-teman berkenan untuk mengisi formulir dari Simonef yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat ketika teman-teman menjadi alumninya dari penerima. Terima kasih tadi penjelasan yang sangat komprehensif banget dari Mas Ilo yang sudah menjelaskan bagaimana mulai dari beasiswa LPDP itu sendiri, kemudian seleksinya, kemudian sekarang mungkin kita bisa ambil beberapa pertanyaan. Ini ada dari kolom komen. Kalau misalnya sudah diterima nih Mas di beasiswa LPDP, nah kan sebelumnya belum punya LOA dan memilih 3 jurusan di perguruan tinggi. Apabila sudah diterima, bisa nggak sih Mas kita pindah universitas atau jurusan yang lain yang tidak sama yang seperti kita tulis sewaktu aplikasi sebelumnya? Kalau bisa dan tidaknya sih harusnya sih ya, karena kita sudah fasilitasi itu, kita tidak perbolehkan untuk teman-teman pindah program studi di luar dari teman-teman yang sudah pilih gitu. Kecuali misalkan teman-teman itu memilih di pertama gitu, pilihan pertama adalah Universitas A gitu ya. Ternyata sampai hampir batas waktu gitu ya, ternyata teman-teman itu nggak dapat LOA gitu. Ternyata dapatnya di pilihan yang kedua, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan di luar dari 3 pilihan tersebut, ya harusnya teman-teman sudah yakin gitu ya, ketika memilih 3 itu ternyata kita berjuang untuk 3 itu gitu. Jadi sudah dikasih 3, jadi jangan sampai pindah lagi. Jadi bisa pilih dengan matang-matang, dipikirkan dulu secara baik mau pilih yang. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi Mas, kalau sertifikat bahasa belum keluar, bisakah diganti dengan yang unofficial atau bagaimana Mas, boleh apa enggak kayak gitu?
Harus yang official ya kalau untuk sertifikat bahasa. Jadi bukan yang prediction atau yang unofficial, jadi harus yang benar-benar official ya teman-teman, kayak gitu. Kemudian apabila sudah menerima beasiswa lain selain LPDP, apakah bisa mengajukan, atau setelah menerima beasiswa LPDP apakah kita awardee ini bisa mengajukan beasiswa lain dari pemerintah lain, negara lain maupun swasta, apakah diperbolehkan, Mas? Kita tidak menerima satu beasiswa dari teman-teman itu yang sudah ongoing. Jadi kita tidak menerima untuk pendanaan teman-teman yang sudah ongoing, dan kita tidak menerima untuk double funding. Double funding itu contohnya teman-teman dapat full scholarship dari Fulbright misalkan, kemudian teman-teman mendaftarkan beasiswa LPDP gitu ya. Jadi teman-teman harus memilih salah satunya. Jadi nggak bisa dapat dua gitu, nggak bisa ya. Dan juga ongoing juga tidak kita danai. Oke, gitu. Kemudian apabila kampusnya tidak ada di dalam LPDP, masih ada kesempatan nggak, Mas? Kayak gitu. Ini banyak banget yang mempertanyakan kayak gitu. Daftar kampusnya. Jadi selama ini kita daftar kampus itu sudah berusaha sebaik mungkin untuk sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat Indonesia, dan juga kita mempertimbangkan terkait kualitas gitu ya. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman itu mendaftar gitu ya, bisa dilihat dulu daftar kampusnya mana aja kira-kira. Kalau misalkan harapan teman-teman itu di kampus yang memang tidak ada di daftarnya LPDP, mungkin bisa ditimbang-timbang lagi kira-kira yang paling mirip, paling sesuai gitu ya, kira-kira gimana gitu. Karena saya selalu yakin bahwasanya kita tuh tidak bisa kayak terburu-buru dan juga memaksakan segala sesuatunya gitu ya. Dan kita harapannya memang ketika sudah kita provide gitu dari LPDP terkait kampus tujuan, yaitu bisa menjadi guidance teman-teman untuk bisa mendaftarkan dirinya di kampus-kampus tersebut. Karena kita sudah menyusun dengan sebaik mungkin, itu sudah mempertimbangkan berbagai peringkat gitu ya. Kita juga sudah mempertimbangkan berbagai usulan-usulan gitu, mandat dari misalkan dari Dewan Penyantun gitu, untuk beberapa sektor yang prioritas kita custom dan sudah disusun sebaik mungkin menjadi daftar kampus tujuan di LPDP. Oke, kayak gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mas. Kan tadi dijelaskan kalau double funding atau ya ongoing ini tidak berhak untuk menerima pendanaan beasiswa studi lanjut dengan skema LPDP ini. Kalau misalnya dia dapat scholarship atau financial aid dari universitas tujuannya, masih bisa nggak, Mas? Misalnya dia aplikasinya mendapat scholarship kayak gitu. Jadi intinya kalau terkait double funding itu adalah teman-teman pembiayaan komponen yang sama. Misalkan tadi saya bilang kan full scholarship, karena LPDP juga skemanya adalah full scholarship, itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti bisa lihat di skema yang namanya beasiswa co-funding gitu ya, teman-teman kalau nanti melihat dan nanti bisa mendaftarkan dirinya di kesempatan yang akan datang gitu, kalau misalkan beasiswa co-funding misalkan dari si A itu sudah nanti akan dapat ya, bukan sudah mulai studi ya, tapi akan dapat menerima beasiswa dari kampus ini untuk tuition fee misalkan. The rest nanti mengajukan di LPDP. Itu ada skemanya namanya beasiswa co-funding. Asal teman-teman belum memulai studi. Ya, jadi kita nggak bisa kalau misalkan sudah ongoing. Tapi kalau teman-teman sudah dapat aids-nya atau dapat grant dari kampusnya gitu ya, terkait tuition fee, nanti sisanya tinggal daftar di LPDP untuk beasiswa co-funding, silakan gitu. Kalau ini ada untuk yang doktoral, Mas. Untuk studi doktoral di luar negeri, apakah mempunyai promotor dari universitas tujuan menjadi salah satu pertimbangan dalam diterimanya? Apakah yang mempunyai promotor sudah kemungkinan besar diterima daripada yang belum mempunyai promotor? Ini hampir sama seperti tadi ketika kita berbicara LOA ya. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki promotor, ketika teman-teman sudah memiliki LOA, itu kami bilang bahwa sudah selangkah lebih maju. Kenapa? Ketika teman-teman nanti ditanya rencana studinya seperti apa, rencana penelitiannya seperti apa gitu ya, teman-teman nanti sudah bisa menjawabnya
dibandingkan teman-teman yang belum memiliki promotor gitu. Jadi itu sebagai bekal untuk teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menyusun ya kan proposal studinya nanti seperti apa atau rancangan penelitiannya nanti seperti apa pada saat mendaftarkan dirinya sebagai kandidat untuk penerima beasiswa LPDP. Tapi tidak ada garansi ya. Kalau tadi ditanyakannya adalah garansi untuk bisa langsung lolos gitu, tidak ada. Tuh. Jadi teman-teman itu tadi beberapa pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan kembali. Oh, ini ada pertanyaan. Jika gagal pada tes tahap 1, apakah bisa langsung daftar tahap 2 ya, Mas? Kalau misalkan teman-teman mungkin bisa dilihat ya, jadi timelinenya adalah untuk tahap 1 itu, ya kan, itu akan selesai kalau di jadwal kita itu adalah akhir bulan Agustus, sekitar tanggal 30 Agustus 2021. Ini untuk batch 1 kali ini ya, di tahun 2021 ya. Dan nanti akan dibuka lagi pendaftaran di 1 Agustus. Kita berharapnya adalah nanti teman-teman kan mepet sekali gitu ya. Kemudian mepet sama pendaftaran. Kalau teman-teman memang dirasanya tidak bisa berkompetisi di tahun yang sama, itu teman-teman itu akan lebih baik untuk berkompetisi di tahun berikutnya. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mendaftarkan dirinya di batch 1 karena memang mepet gitu ya kan pengumuman dengan yang batch selanjutnya, ya lebih baik teman-teman mendaftarkannya di periode berikutnya di tahun 2022. Begitu. Oke. Gitu, mungkin itu untuk beberapa pertanyaan karena ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang mau ditanyakan, tapi karena mungkin keterbatasan waktu ya Mas, karena ini sudah mau jam 5 juga, mungkin dari Mas Ilo sendiri ada closing statement atau apa kayak yang mau diomongkan untuk teman-teman yang akan apply di beasiswa LPDP ini. Baik ya. Dari kami, dari tim LPDP kembali mengingatkan untuk teman-teman bahwasanya pendaftaran beasiswa LPDP itu gratis ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi teman-teman ketika Anda pihak-pihak yang menjanjikan gitu ya, kira-kira menjanjikan kelulusan, kemudian mengharuskan teman-teman untuk membayar atau mengeluarkan finansial gitu ya, hanya untuk mendaftarkan dirinya beasiswa LPDP dengan iming-iming kelulusan, itu adalah tidak benar. Jadi ketika sudah ada yang seperti itu, silahkan dilaporkan ke LPDP dan nanti mungkin akan bisa kami tindak lanjuti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman kalau misalkan ingin mendaftarkan dirinya, pastikan sebelum deadline sudah siap gitu ya, segala persyaratan administratifnya, dipantaskan dirinya, dimantapkan hatinya gitu ya, kira-kira jurusan apa yang mau dipilih, kampusnya juga di mana gitu ya, sembari melengkapi syarat-syarat untuk administratifnya. Karena once teman-teman sudah klik ya, sudah mengunggah atau submit syarat-syarat administrasi, kan itu tidak bisa untuk ditarik lagi. Jadi penilaian itu paling utama adalah untuk yang pertama adalah di syarat administrasi untuk teman-teman bisa lolos ke tahapan selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman untuk persyaratan administrasinya itu sudah harus dilengkapi dengan baik gitu ya. Kemudian untuk teman-teman juga yang sekiranya memiliki kendala gitu, kalau misalkan beberapa tempat misalkan jangkauan internetnya susah gitu ya, untuk mendapatkan informasi itu juga susah. Untuk teman-teman yang ikut online pada kesempatan sore hari ini, harapan kami adalah teman-teman bisa terus berkomunikasi baik ke LPDP, baik mungkin ke Mata Garuda, baik juga untuk teman-teman mungkin koleganya dan yang lain itu yang posisinya sekarang masih studi gitu ya sebagai penerima beasiswa LPDP, bisa untuk dimanfaatkan untuk bertanya gitu. Jadi informasinya nanti tetap jelas dan juga untuk tetap dipantau terus informasi-informasi di websitenya LPDP, di sosial media accountnya LPDP gitu ya. Sekiranya nanti ada hal-hal yang memang update yang berkaitan dengan pendaftaran beasiswa LPDP di tahun 2021. Itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman kalau misalkan sudah yakin mendaftarkan dirinya untuk beasiswa LPDP, pastikan nanti setelah lulus menjadi penerima beasiswa LPDP
sekolahnya juga lancar gitu ya, dan teman-teman nanti setelah selesai studi bisa kembali ke Indonesia atau misalkan memang di dalam negeri bisa mengabdikan segala ilmunya untuk kebaikan Indonesia. Mungkin seperti itu Mbak Priscilla. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya untuk merangkum yang tadi dikatakan oleh Mas Iwo sendiri. Yang pertama teman-teman, untuk yang mau mendaftar bahwa beasiswa ini dalam proses seleksinya gratis, tidak dipungut biaya apapun, sehingga teman-teman apabila ada yang menawarkan kayak pasti keterima nih, itu bohong sekali ya. Jadi teman-teman tidak usah percaya, tapi langsung dilaporkan aja ke pihak LPDP-nya. Kemudian teman-teman juga sebelum mendaftar, teman-teman dimantapkan mau ke yang paling penting di kategori mana nih saya mau apply beasiswanya, kemudian untuk universitasnya mau kemana, karena sekali disubmit itu yang merupakan jadi yang dipertimbangkan oleh dewan jurinya. Kemudian administrasinya juga harus lengkap, dan terima kasih sekali LPDP di websitenya, teman-teman bisa cek, itu sudah sangat lengkap sekali, mulai dari persyaratannya hingga checklist dari apa aja yang harus diperlukan. Kemudian teman-teman juga bisa bertanya untuk informasi mulai dari sosial media LPDP terus, yang teman-teman bisa langsung follow di LPDP_RI, atau teman-teman juga bisa ke Indonesia Mengglobal, karena kami juga memiliki kontributor yang sebelumnya pernah mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi teman-teman juga bisa tanya-tanya di situ oleh kontributor ataupun dari artikel-artikel yang kami publish di sosial media kami. Kemudian harapan yang terakhir, mudah-mudahan teman-teman yang mendapatkan bisa menjalani sekolahnya dengan lancar, kemudian bisa kembali lagi ke Indonesia untuk membangun negeri kayak gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi, ada sedikit gangguan teknis. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan untuk teman-teman, semoga sukses untuk aplikasinya, dan juga semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Mas Ilo, selamat sore. Sama-sama Lala, selamat sore. Terima kasih juga untuk tim Indonesia Mengglobal ya. Sukses untuk teman-teman yang hari ini join, semoga bisa jadi penerima beasiswa LPDP semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sukses ya, sehat-sehat selalu untuk Lala dan teman-teman semua dari Indonesia Mengglobal. Terima kasih Mas Ilo.